Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Shalom, Namo Buddhaya. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nung Nurhayati dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah wawasan kependidikan, yaitu mengenai dasar hukum pendidikan Indonesia. Adapun pembahasan dalam video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, Undang-Undang dan Peraturan Pendidikan. Yang kedua, implikasi dasar hukum pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, masalah pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, yaitu Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dasar Hukum Pendidikan Indonesia. Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Landasan yuridis pendidikan Indonesia juga mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi: yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis pendidikan Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan ideal sistem pendidikan Indonesia. Yang keempat, ketetapan MPR sebagai landasan yuridis pendidikan nasional. Yang kelima, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai landasan yuridis pendidikan nasional. Dan yang terakhir, Keputusan Presiden sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Adapun Undang-Undang dan Peraturan Pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea keempat. Yang kedua, pendidikan menurut Undang-Undang 1945 yaitu pada bab 13 pasal 31 ayat 1 berisi tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 32 berisi tentang kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan adalah unsur yang saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, fungsi dan tujuan, hak-hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, satuan jalur dan jenis pendidikan, jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan, kurikulum, hari belajar dan libur sekolah, bahasa pengantar, penilaian, peran serta masyarakat, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, pengelolaan, pengawasan, dan ketentuan lain-lain seperti ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan. Untuk selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini selain memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, yaitu istilah-istilah terkait dunia pendidikan, dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penuh.
Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini memuat 84 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, fungsi, dan tujuan, prinsip profesionalitas, seluruh peraturan tentang guru dan dosen dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban sampai organisasi profesi dan kode etik, sanksi bagi guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-undang ini memuat 97 pasal, mengatur tentang ketentuan umum, lingkup, fungsi, dan tujuan, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan penilaian, evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan penjamin mutu. Adapun poin selanjutnya yaitu tentang peraturan pendidikan. Rinciannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Status Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang keempat, Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 dan Nomor 23. Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 dan Nomor 32 Tahun 2008 tentang guru. Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian. Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Nomor 3 dan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana. Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2007 tentang standar isi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008 tentang TU atau Tata Usaha. Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perpustakaan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Laboratorium. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Nomor 34 tentang Pengangkatan Guru. Implikasi dasar hukum pendidikan di Indonesia. Sebagai implikasi dari dasar hukum pendidikan, maka pengembangan konsep pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan yang jelas antara pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Yang kedua, pendidikan profesional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam menerapkan satu teori saja, tetapi juga mempelajari cara membina tenaga pembantu dan mengusahakan alat-alat bekerja. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari beragamnya kemampuan dan minat siswa, serta dibutuhkannya tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai sekolah kejuruan. Yang keempat, untuk merealisasikan terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, maka perlu perhatian yang sama terhadap pengembangan afektif, kognitif, dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan. Yang kelima, pendidikan humaniora perlu lebih menekankan pada pelaksanaan sehari-hari agar pembudayaan nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah dicapai. Yang keenam, isi kurikulum mulok agar disesuaikan dengan norma-norma, adat, contoh dan keterampilan yang dibutuhkan di daerah setempat. Dan yang terakhir,
perlu diselenggarakan suatu kegiatan badan kerjasama antar sekolah, masyarakat, dan orang tua untuk menampung aspirasi, mengawasi pelaksanaan pendidikan untuk kemajuan di bidang pendidikan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang masalah pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia yang pertama, kekurangan jumlah guru yang terampil. Yang kedua, infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai. Yang ketiga, kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Yang keempat, banyak anak yang tidak bisa bersekolah karena tak punya dana atau biaya. Yang kelima, pendistribusian kartu Indonesia Pintar yang salah sasaran. Yang keenam, kekerasan dan pungutan liar di sekolah masih merajalela sampai saat ini. Yang ketujuh, ketidaksesuaian antar dunia pendidikan dengan dunia kerja. Yang kedelapan, pendidikan agama di sekolah yang perlu dibenahi atau dievaluasi, baik metode pembelajaran maupun dari guru. Selanjutnya yaitu Standar Nasional Pendidikan atau SMP. Pengertian Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria atau standar minimum yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai dasar pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan nasional secara merata dan berkualitas. Kemudian, Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin pendidikan yang berkualitas guna mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan diimplementasikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bersama dan perubahan kehidupan berbangsa dan berglobal. Standar Nasional Pendidikan ada 8. Yang pertama yaitu standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam standar isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban studi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan. Yang kedua yaitu standar kompetensi lulusan. Pedoman penilaian atau evaluasi dalam penentuan kelulusan anak didik menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mata pelajaran yang diatur dalam standar kompetensi lulusan atau SKL antara lain standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, standar kompetensi minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran. Yang ketiga, standar proses. Dalam implementasi pembelajaran di satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk interaktif, inspiratif, mengunggah dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Proses belajar mengajar ini juga memberikan ruang bagi kreativitas dan kemandirian sesuai minat, bakat, dan perkembangan psikologi fisik jiwa. Yang keempat yaitu standar sarana dan prasarana. Semua satuan pendidikan formal harus dilengkapi dengan berbagai sarana pendidikan seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, perlengkapan dan perabotan lainnya. Setiap satuan pendidikan harus dilengkapi dengan infrastruktur pendidikan seperti tanah, ruang kelas, ruang guru, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan, dan sarana-prasarana penunjang lainnya. Standar yang selanjutnya yaitu standar manajemen atau pengelolaan. Standar ini meliputi aturan manajemen untuk unit pendidikan, aturan pengelolaan oleh pemerintah daerah, aturan manajemen oleh pemerintah. Standar selanjutnya yaitu standar pembiayaan pendidikan. Beberapa hal yang termasuk standar biaya pendidikan adalah
Yang pertama, biaya investasi satuan pendidikan, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, modal kerja tetap, serta pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu biaya operasional satuan pendidikan, meliputi gaji guru, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan, sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu biaya personal, termasuk biaya pendidikan, yang harus dibayar siswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar. Yang ketujuh yaitu standar penilaian. Standar penilaian pendidikan mencakup beberapa hal, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar dari satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dan standar yang terakhir yaitu standar pendidik dan tenaga pendidikan. Tenaga pendidik atau guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidik harus memiliki ijazah dan sertifikat keahlian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi sosial. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Dan yang terakhir, kompetensi profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.